Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sesuai tema bahasan kita untuk menggapai ridha Allah, asal kata ridha berasal dari radiyah, yarda, ridha. Artinya ridha adalah menerima sesuatu perkara dengan lapang dada, tanpa merasa kecewa ataupun tertekan. Kalau diistilahkan, ridha adalah menerima segala kejadian apapun yang menimpa kita. Kita harus terima dengan lapang, tabah, tidak meronta-ronta merasa kesal dan berputus asa. Dan tentunya dalam hal ini ridha amat sangat erat kaitannya dengan keimanan yang melembaga dalam kalbu kita. Di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Radiyallahu anhum, Allah ridha kepada kamu, Allah ridha kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka pun ridha, senang. Dzalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian dikarenakan hatinya yang tunduk, patuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, setidaknya ada sebuah anak tangga yang harus kita lalui. Yang pertama, senantiasalah dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, baik dikala lapang maupun sempit, baik dikala sehat maupun sakit, baik dikala jaya maupun pahit, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dalam situasi, kondisi seperti apapun yang kita alami, maka yang pertama kita harus senantiasa berpikir sehat, berpikir jernih. Yang kedua, penuh dengan kesadaran. Pertama dan kedua ini berpikir jernih, penuh dengan kesadaran. Yang kedua, kita harus berpikir jernih bahwa selama ini betapa nikmat karunia Allah yang tiada pernah henti dan bertepi, yang sampai saat ini bukankah jantung kita masih berdetak, asyik kita saat ini menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas, mata masih mampu menatap dengan indahnya, telinga mendengar, tangan mampu kita gerakkan, kaki kita bisa langkahkan, kita masih bisa meneguk air, menyuap nasi, aneka karunia nikmat-nikmatnya, oksigen tanpa pajak, oksigen yang kita hirup sejak kita lahir ke dunia sampai saat ini. Oh, sungguh nikmat-nikmat Allah yang begitu amat sangat luar biasa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kau hitung nikmat Allah, tak mampu kau menghitungnya. Kalau ini dihadirkan, berpikir sehat, saat kita sakit, berapa lama sakit kita dibanding sehat kita, saat kita pahit, saat diuji dengan keuangan, kesehatan, keharmonisan, aneka problematika hidup dan kehidupan. Kalau kita berpikir sehat, jernih, dan penuh kesadaran, oh ternyata jauh nikmat-nikmat Allah itu lebih banyak. Jikalau saat ini juga ada yang ingin membeli mata kita 3 miliar, jikalau memang ukurannya uang yang ingin membeli 2 tangan kaki kita seharga 10 miliar, ditambah rumah yang mewah, untuk apa? Kalau ukurannya uang. Ringkasnya, sejak bangun tidur sampai tertidur lagi,
sampai usia seperti sekarang ini, kalau kita senantiasa berpikir jernih, penuh dengan kesadaran, yang ada adalah kedamaian di hati, yang ada adalah dalam kondisi apapun kita ridho menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terpenting yang ketiga adalah kalau kita senantiasa waskat, pengawasan melekat dari Allah alias muraqabah. Dikala kita menghadapi segala sesuatu tidak pernah sendiri. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah selalu bersamamu di mana saja kamu berada. Sesulit apapun kita tidak sendiri. Saat sakit tidak sendiri, sehingga kita merasa nyaman dengan Sang Pencipta alam jagat raya dalam kondisi apapun, dan kita merasa selalu bersama Allah. Kalau sudah merasa bersama Allah, Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Rahman, Maha Rahim, amat sangat belas kasih dan sayangnya. Ketika teringat dosa, Allah Maha Pengampun, andai dosa sebesar alam jagat raya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta dengan hamba-hamba yang bertobat dan senantiasa mensucikan dirinya. Ketika sulit dalam masalah rezeki, teringat nyambung kepada Allah, Allah Ar-Razzaq. Ketika sulit terkait dengan hal ihwal aliminya, seolah merasa tidak adil, seolah kita meratapi nasib tidak ridho. Kok seperti ini hidup hamba, tak berubah. Percayalah, Allah Maha Adil lagi bijaksana. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dia akan segera masuk ke gerbang hikmah karena terpaut hatinya pada Allah. Kalau yang pertama berpikir jernih, penuh dengan kesadaran, kemudian terpaut hati pada Allah, muraqabah, selalu bersama Allah. Maka yang keempat, untuk mencapai titik ridha adalah dia tidak pernah menyangka. Sering terjadi tanpa disadari, saya ridho, tapi itu namanya menyangka. Kok gini-gini amat, sudah tahajud, sudah zikir ini, sudah saya amalkan itu, ditambah apa yang dianjurkan oleh kiai-kiai habaib, guru-guru saya jalankan, kok belum ya? Itu namanya menyangka. Orang yang ridho dia tidak pernah menyangka, karena yakin bahwa ada saatnya diberikan yang terbaik. Asa antukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu tidak suka itu lebih baik untukmu, dan boleh jadi yang kamu inginkan, kamu suka, buruk untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah amat mengetahui, kamu enggak tahu. Orang ridho dia tidak pernah menyangka. Saya sudah sekian tahun, enak betul, dia belum apa-apa sudah naik jabatannya. Ridho. La fa'al illallah, la mawjud illallah, la hayy illallah. Apapun semua hakikatnya kehendak Allah. Termasuk hari ini kita merasakan betapa saudara-saudara kita di Palestina itu harus mampu mengambil hikmahnya. Kalau saat ini asyik dengan nyamannya kita beranjak dari rumah ke tempat ini, masih mampu beraktivitas, percayalah, sesulit apapun saudara-saudara kita jauh lebih sulit yang berada di sana. Dan pasti ini ada semua merupakan penuh hikmah. Penuh hikmah. Allah menyediakan pahala-pahala syahid dari para pejuang Palestina. Allah menyediakan pahala solidaritas sejauh mana empati kita kepada bangsa Palestina. Dan Allah akan melihat semua insan sejauh mana menyikapi ini semua. Ada semua takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kalau sudah berpikir jernih,
penuh dengan kesadaran hidup ini, dan kemudian merasa selalu bersama Allah dan tidak menyangkal apapun yang terjadi, hakikatnya kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang perlu diambil adalah hikmahnya, maka baru yang kelima dia bisa mensyukuri apa yang ada. Mustahil, bohong orang ridha menerima takdir Allah kalau tak pandai syukurnya pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ridha, dia pasti pandai bersyukur. Hakikat syukur adalah melihat kepada yang memberi, bukan kepada pemberiannya. Kalau yang memberi adalah yang maha pengasih, maha penyayang, yang dia lihat adalah yang maha memberinya, pasti yang maha memberi maha bijaksana, pasti yang maha memberi maha adil, pasti yang maha memberi penuh dengan rahman rahim, pasti yang maha memberi untuk kebaikan yang diberinya. Andai hari ini kondisi kita seperti ini, percayalah, patut senantiasa syukuri apa yang ada, yang dengannya insya Allah baru tahapan berikutnya kita akan mampu mensikapi hidup ini dengan ridho. Kalau sudah demikian, maka orang yang ridho cirinya adalah dia tidak emosional. Orang yang ridho dia mampu mengendalikan amarahnya. Saat dia marah, saat dia kecewa, saat dia gundah gulana, pilu, duka, stres, depresi, keluar ekspresi marahnya, percayalah belum ridho orang tersebut. Kalau sudah ridho, dia mampu. La taqul, jangan marah. Hakikatnya dia mampu kendalikan dirinya, dan orang yang ridho adalah dia tidak akan pernah ragu akan janji Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur nikmat akan ditambah, yakin. Dengan berdoa akan dikabulkan, yakin. Dengan berpikir jernih, insya Allah dia senantiasa berpikir positif. Ana inda zanni abdi, aku tergantung prasangka hambaku. Mantap keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diandainya dalam kondisi terpailit sedikit pun, ditindih batu besar, dicambuk dengan sangat luar biasa, diuji ekonomi yang sedemikian rupa, dia tetap berpikir jernih, dia tetap sadar bahwa banyak hikmah di balik itu semua. Dia tetap tidak merasa sendiri bersama Allah. Dia tidak akan menyangkal, disyukuri yang ada, dia terima dengan lapang hati, dia tidak perlu marah-marah hingga meluap emosionalnya, dan dia yakin kalau sudah demikian, faman radiyallahu falahu ridho. Siapa yang ridho, Allah akan menurunkan keridhoannya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sebagai penutup khutbah Jumat kita kali ini terkait upaya untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, anak tangga tadi bisa disimpulkan di dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa dia tenang? Karena berpikirnya jernih, penuh dengan kesadaran. Kenapa dia tenang? Irji'i ila rabbik, kembalikan semua pada Rabbmu. Karena dia merasa selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbik, kembalikan semua kepada Allah. Dia tidak akan menyangkal. Irji'i ila rabbik, kembali semua kepada Allah, syukur yang ada. Irji'i ila rabbik, baru dia akan radiyatan mardiyah. Dia terima dengan lapang dada. Dia terima segala takdir tentuan Allah dengan hati lapang. Allah baru turunkan radiyah mardiyah. Kalau sudah demikian, radiyah mardiyah, maka Allah turunkan keridhaannya. Kalau Allah sudah ridha, maka dia akan mampu memposisikan dirinya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku.
Ini kesimpulannya, kita adalah hamba Allah. Bukan Allah yang harus cocok dengan maunya kita. Kita yang harus dicocokkan Allah yang maha adil dan bijaksana. Karena kita hamba. Pada kuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Hamba tiada daya dan upaya. Hamba lemah, yang kuat hanya Allah. Hamba fakir, yang kaya hanya Allah. Hamba hina, yang mulia hanya Allah. Kalau kita posisikan diri kita, kalau sudah irji'i ila rabbik, kembali semua kepada Allah, ridha, Allah pun turunkan keridaannya, maka masuklah, senantiasa posisikan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya, tiada upaya melainkan dengan bantuan izin Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Pada khuli fi ibadi, masuk kita ke dalam golongan hamba-hambanya. Wa jannati, masuklah ke dalam surgaku. Surga dunia, kedamaian di hati. Surga dunia, kelapangan hati. Surga dunia, insya Allah hidupnya penuh rahmat, penuh berkah, penuh ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga dunia boleh jadi biasa-biasa saja materinya, biasa-biasa saja pangkat jabatannya, tidak populer, atau bahkan dia kaya raya, baik dari segi apapun. Kalau yang namanya surga dunia, maka lapang hatinya dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya kalau dipertahankan sampai akhir hayatnya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka surga dunia lapang hatinya saat malaikat Israel datang memisahkan ruh dari jasadnya. Dia akan lapang alam barzahnya, dan surga kelak di negeri akhirat akan digapainya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu